Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, adik-adik, hari ini Kak Amar bersama Dono. Kok Dono? Nama kamu tuh Dino. Iya kan, Coba, kakek nenek. kakek nenek. Adik-adik ganteng-ganteng dan cantik-cantik, kok kakek nenek? Salah lagi. Ya, yang bener coba. Wing wing Ya. wing wing. Adik-adik, namaku Dino. Iya, Kak Amar bersama Dino akan bercerita tentang seorang laki-laki muda yang dengan gagah berani mempertahankan negara kita yang tercinta, yaitu negara Indonesia. negara Indonesia. Adik-adik, hari ini Kak Amar akan bercerita tentang Jenderal Sudirman. Wah, aku penasaran Kak, bagaimana ceritanya ya? Adik-adik penasaran juga? Oke, kalau penasaran, yuk kita simak ceritanya berikut ini. Oke, Yogyakarta, 19 Desember 1948. Di saat itu, suasana sangat cerah pagi hari. Ada ayam gak Kak? Ada ayam berkokok, ada burung bernyanyi. Kalau aku, Kamu kan adanya di hutan, gak ada di kota. aku kan, udah dah, lanjutkan. Oke, baik. Oke, di tengah kota, suasana sangat ramai, sangat hangat. Ada yang bekerja, bersenda gurau, saling mengasihi satu sama lain. Di tengah keramaian tersebut, tiba-tiba, tolong, terdengar suara tembakan dan suara bom dari pesawat bercocor merah milik pasukan Belanda. Wah, rese banget ya Belanda ya, ganggu-ganggu kita. Iya, Belanda mengganggu bangsa Indonesia di kota Yogyakarta pada saat itu. Adik-adik, jika kita ketahui, anak-anak pada saat itu berlari-larian. Orang tua masuk ke dalam rumah untuk bersembunyi dan mencari tempat yang aman. Namun, orang-orang yang tidak bisa berlari, yang terperangkap, mereka berlumuran darah di jalan raya. Mereka ada yang tewas, ada yang tertangkap, dan lain sebagainya. Kondisi saat itu sangat mencekam. Untungnya aku di hutan. Untungnya ya, Dino ya. Iya Kak, beruntung deh alhamdulillah aku jadi masih ada saat ini kan sama kakak. Iya, adik-adik, pada saat itu berita penyerangan terdengar ke telinga Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman yang saat itu sedang sakit tiba-tiba terbangun dari ranjangnya dan sangat geram mendengar rakyatnya diisengin atau dijajah oleh pasukan Belanda. Kemudian Jenderal Sudirman memerintahkan anak buahnya untuk mengantarkannya bertemu Presiden Republik Indonesia yang pertama. Adik-adik tahu siapa nama presiden pertama kita? Dino tahu gak? Siapa ya? Aku pernah baca buku, kalau nggak salah itu Insinyur Soekarno. Iya, betul sekali. Presiden kita yang pertama adalah Insinyur Soekarno. Jenderal Sudirman diantar oleh pasukannya bertemu Presiden Soekarno. Kemudian Jenderal Sudirman berkata kepada Presiden Soekarno, "Wahai Presiden, suasana sedang genting, izinkan saya untuk memimpin
tentara Republik Indonesia untuk melawan penjajahan dari Belanda. Maka Presiden Soekarno berkata kepada Jenderal Sudirman, "Adinda, sebaiknya engkau istirahat terlebih dahulu karena engkau sedang sakit." Namun Jenderal Sudirman mengelak pernyataan dari Presiden Soekarno. Wah, kenapa Kak? Iya, Jenderal Sudirman berbicara, "Tidak Presiden, saat ini rakyat membutuhkan saya." Jadi Jenderal Sudirman merasa bertanggung jawab sebagai Panglima Besar Tentara Republik Indonesia. Akhirnya Jenderal Sudirman memerintahkan pasukannya untuk membawa anak dan istrinya ke keraton bersama keluarga Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar anak dan istrinya terlindungi di keraton tersebut. Kemudian Jenderal Sudirman memimpin pasukannya untuk perang secara gerilya. Gerilya? Apaan tuh gerilya Kak? Adik-adik tahu gak apaan gerilya ya? Dino nggak tahu? Aku sih belum baca sampai habis Kak, jadinya nggak tahu deh. Oke, adik-adik ada yang mau membantu Kak Amar untuk memberikan informasi kepada Dino? Apa itu perang gerilya? Oke, baik. Ustadz Amar, Kak Amar akan membantunya. Perang gerilya adalah strategi perang yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Ketika pasukan musuh sedang lengah, maka kita harus menyerangnya. Dan ketika pasukan musuh tersadar, kita mengumpat agar tidak diserang balik. Jadi perangnya itu diam-diam ya Kak? Jadi ngumpet-ngumpet gitu kan? Kayak main petak umpet? Iya, betul sekali. Jadi perangnya itu diam-diam, sembunyi-sembunyi. Seperti itu adik-adik bahasa sederhananya. Oke Kak, terus? Ya, terus ketika di sebuah hutan, tiba-tiba pasukan Belanda mengepung Jenderal Sudirman dan pasukannya. Namun Jenderal Sudirman sangat cerdik dan pintar strategi perang. Akhirnya Jenderal Sudirman mengamati pasukannya, siapa ya yang mirip dengan saya? Ternyata ada tuh yang mirip dengan Jenderal Sudirman. Akhirnya pasukan tersebut, orang tersebut diperintahkan oleh Jenderal Sudirman untuk memakai jubah hijau yang sering dipakai oleh jenderal. Kemudian berkeliling di sekitaran tentara Belanda. Akhirnya tentara Belanda yang melihat orang tersebut berteriak, "Itu Sudirman, Dirman, Dirman, Dirman." Dino Kakak? Enggak lah, kamu kan temen kakak. Makasih Kak. Iya, sama-sama. Ternyata ketika ditangkap orang tersebut dan diperiksa, ternyata hanyalah rakyat biasa yang wajahnya mirip Jenderal Sudirman. Akhirnya tentara Belanda berhasil dibohongi oleh Jenderal Sudirman. Kena prank dong Kak? Ya, kena prank lah ya. Oke, baik. Akhirnya Jenderal Sudirman berhasil lolos dari kepungan Belanda. Tibanya Jenderal Sudirman di daerah Sedayu, maka Jenderal Sudirman kembali dikepung. Wah, emang Belanda kesel banget apa sama Jenderal Sudirman ya? Iya Dino, Jenderal Sudirman sangat diincar oleh pasukan Belanda, bahkan ingin dibunuh dengan cara apapun. Namun Jenderal Sudirman sangat pintar dan ahli strategi berperang dan mengelak dari serangan tentara-tentara Belanda. Ketika di kota Sedayu, Jenderal Sudirman dikepung oleh pasukan Belanda. Sudah sangat dikepung, tetapi Jenderal Sudirman tetap tenang dan cepat berpikirnya. Ada salah seorang pasukan berkata, "Jenderal, kita sudah terkepung nih. Kita tidak bisa lari kemana-mana. Bagaimana ini?" Jenderal Sudirman menjawabnya dengan hati yang tenang. "Tidak usah khawatir wahai pasukanku. Sekarang kita berzikir bersama-sama. Silakan pasukan-pasukanku semuanya berganti pakaian dengan sarung dan baju koko. Kita semua berzikir seakan-akan kita seperti rakyat biasa yang sedang berzikir bersama di masjid." Ternyata ketika tentara Belanda mengepungnya, Belanda berpikir, wah, itu bukan pasukan Sudirman, itu adalah rakyat biasa. Maka tidak jadi ditangkap lagi Jenderal Sudirman.
Wah, keren banget sih strateginya. Sampai di prank lagi tuh Jenderal Belandanya. Iya, di-prank lagi jadinya Belandanya. Masya Allah, Jenderal Sudirman sangat hebat. Di tengah peristirahatannya, Jenderal Sudirman beristirahat di daerah Sobo, yaitu di daerah Pacitan. Ketika itu, salah seorang pasukannya berkata kepada Jenderal Sudirman, "Wahai Jenderal, apa sih jimat Jenderal ketika dikepung Belanda tetapi tetap senang, tetap tenang, dan tetap enjoy aja?" Enjoy. Iya, enjoy gitulah. Jadi ketika dikepung, Jenderal Sudirman tetap tenang. Apa sih jimat dari Jenderal? Kata Jenderal Sudirman, jimatku ada 3. Wah, banyak banget. Apa tuh, Kak? Yaitu pertama, saya selalu menjaga diri saya dari bersuci. Jadi ketika wudhu saya batal, saya berwudhu lagi. Wah, Masya Allah ya, Kak. Kalau aku juga kayak gitu sih, Kak. Bang, kadang-kadang nggak wudhu lagi. Ya, kita harus mencontoh nih Jenderal Sudirman. Gak pernah lepas dari berwudhu. Ketika batal, berwudhu lagi. Yang kedua, jimatnya adalah selalu sholat tepat waktu. Adik-adik, siapa yang selalu sholat tepat waktu? Boleh diangkat tangannya. Wah, banyak sekali. Wah, Masya Allah. Teman-temanku banyak ya yang sholatnya tepat waktu. Semoga Allah istiqomahkan ya. Amin. Keren, luar biasa. Oke, jimat yang ketiga adalah Jenderal Sudirman selalu tulus dan ikhlas dalam berjuang demi rakyat dan bangsa Indonesia. Jadi tanpa memikirkan rakyat yang berstatus apapun, maupun partai, maupun keluarga dan diri sendiri. Jenderal Sudirman selalu tulus untuk rakyat dan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, itulah jimat dari Jenderal Sudirman. Wah, Masya Allah ya, Kak. Oke, jadi kita harus menghormati jasa para pahlawan kita nih adik-adik semuanya. Dengan cara apa ya kita bisa menghormati jasa para pahlawan kita? Ada yang tahu? Aku tahu, Kak. Apa aja, Dino? Rajin belajar. Pinter, apa lagi? Selalu mendoakan para pahlawan kita. Betul. Kemudian apa lagi? Menggapai cita-cita untuk menjadi orang yang bermanfaat, Kak. Wah, betul sekali. Mengisi kemerdekaan dengan menjadi orang yang bermanfaat. Kita harus mengisi negara Indonesia ini dengan berbagai hal yang positif. Jangan kita mengisi kemerdekaan dengan hal-hal negatif. Karena bangsa ini telah diperjuangkan dengan darah yang sangat banyak. Betul sekali, Kak. Nah, jadi kita harus semangat dalam belajar, dalam beribadah, dalam sekolah, dalam mengerjakan tugas agar kita menjadi orang yang bermanfaat, semangat menuntut ilmu dan terus berdoa dan berzikir seperti yang dicontohkan atau yang telah diteladani oleh Jenderal Sudirman dalam cerita tersebut. Adik-adik, hari ini kita sudah mendengar cerita tentang Jenderal Sudirman. Cerita ini sangat berkesan di hati kakak. Semoga cerita ini bermanfaat ya untuk kita semuanya. Di hari kemerdekaan ini, di momen kemerdekaan ini, mari kita berjuang bersama mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Iya, Kak. Betul sekali. Merdeka, merdeka, merdeka. Allahu Akbar. Masya Allah. Itulah cerita Jenderal Sudirman dari Kak Amar dan Dono. kok Dono lagi? Iya, Kak. Dino. Oke, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Salam berjuang peradaban.